Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok G akan mempresentasikan bab 4 tentang laporan laba rugi dan informasi terkait. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Sylvia Salsabila dengan NPM akhir 292. Yang kedua ada Rahma Khairunisya dengan NPM akhir 381. Yang ketiga ada Hera Aprilia Dian dengan NPM akhir 400. Yang keempat ada Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Yang kelima ada Artika Nadia Rahmadani dengan NPM akhir 417. Berikut poin-poin materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada format laporan laba rugi, yang ketiga ada pelaporan dalam laporan laba rugi, yang terakhir ada isu pelaporan lainnya. Materi yang pertama yaitu mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Kemudian ada kegunaan laporan laba rugi. Yang pertama ada mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya. Yang kedua memberikan dasar untuk memprediksi kinerja masa depan. Yang ketiga membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Lalu ada batasan laporan laba rugi. Yang pertama, perusahaan menghilangkan pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Kemudian yang kedua, jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Kemudian yang terakhir, pengukuran laba melibatkan penilaian. Lalu ada kualitas laba. Manajemen laba sering didefinisikan sebagai waktu yang direncanakan untuk pengakuan, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam rangka mengurangi fluktuasi laba. Dalam kebanyakan kasus, perusahaan menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan pendapatan pada tahun berjalan dengan mengorbankan laba di tahun mendatang. Manajemen laba memengaruhi kualitas laba secara negatif jika praktik tersebut mendistorsi informasi sehingga mengurangi kegunaannya dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan. Baik, di sini ada format laporan laba rugi. Terdapat dua unsur. Yang pertama yaitu unsur laporan laba rugi, laba neto yang dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Metode pengukuran laba ini pendekatan transaksi berfokus pada aktivitas yang terkait laba yang telah terjadi selama periode berjalan. Selanjutnya yaitu ada unsur laporan keuangan. Dalam unsur laporan keuangan ini terdapat dua, penghasilan dan beban. Yang pertama yaitu penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau penambahan aset ataupun penurunan liabilitas mengakibatkan kenaikan ekuitas. Untuk beban, penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas mengakibatkan penurunan ekuitas. Selanjutnya yaitu ada pengungkapan minimum. Dalam pengungkapan minimum terdapat 6. Yang pertama yaitu pendapatan, beban pajak, biaya keuangan, bagian dari laba ataupun rugi etintas. Yang kelima yaitu jumlah tunggal yang terdiri dari total. Dalam jumlah tunggal yang terdiri dari total terdapat dua. Yang pertama yaitu laba setelah pajak atau rugi operasi yang dihentikan. Dan yang kedua yaitu laba setelah pajak atau rugi yang diakui pada pengukuran nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan kelompok aset ataupun pelepasan aset yang merupakan operasi dihentikan. Yang terakhir yaitu laba bersih ataupun rugi bersih. Selanjutnya yaitu ada komponen menengah laporan laba rugi. Dalam komponen menengah laporan laba rugi terdapat 10. Yang pertama yaitu bagian penjualan atau pendapatan. Yang kedua yaitu bagian beban pokok penjualan. Yang ketiga yaitu beban penjualan. Yang keempat beban administrasi ataupun umum. Yang kelima yaitu pendapatan dan beban lain-lain. Yang keenam biaya dari keuangan. Yang ketujuh pajak penghasilan. Yang ke-8 operasi dihentikan. Dan ke-9 kepentingan non
pengendalian, dan yang terakhir yaitu laba bersaham. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi ringkas. Dalam laporan laba rugi ringkas mencangkup semua perubahan ekuitas selama satu periode, kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, laba rugi komprehensif meliputi semua pendapatan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba neto, serta semua keuntungan dan kerugian yang tidak diakui dalam laba neto, tetapi dapat memengaruhi ekuitas. Selanjutnya, pelaporan dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi terdapat beberapa perhitungan. Yang pertama ada laba bruto. Dengan rumus pendapatan dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. Pendapatan yang dimaksud total pemasukan dari penjualan barang atau jasa. Sedangkan harga pokok penjualan biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual. Fungsi dari laba bruto ini adalah untuk memberikan informasi yang mana untuk selanjutnya dievaluasi dan memprediksi laba masa depan. Yang kedua adalah laba operasional. Dengan rumus laba bruto dikurangi beban operasional. Laba bruto itu tadi sudah dijelaskan rumusnya, yaitu pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Sedangkan beban operasional dimaksud dengan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis seperti gaji karyawan, sewa gedung, utilitas, dan biaya pemasaran. Fungsi dari laba operasional adalah untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Selanjutnya, klasifikasi beban. Perusahaan bisa menyajikan analisis beban dengan dua klasifikasi, yang mana kedua klasifikasi tersebut memiliki perbedaan untuk mempermudah analisis keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya. Biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, beban pengiriman, beban iklan, pembayaran gaji, beban penyusutan, dan beban amortisasi. Manfaat utamanya memberikan pemahaman yang jelas mengenai jenis-jenis pengeluaran agar perusahaan dapat mengontrol biaya dengan lebih baik. Yang kedua, berdasarkan fungsinya. Ada beban pokok penjualan, beban penjualan, dan beban administrasi. Manfaat utamanya yaitu dengan memudahkan perusahaan dalam analisis profitabilitas dan tentunya pengambilan keputusan yang strategis seperti pengurangan biaya atau investasi lebih lanjut kepada perusahaan lain. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Berikut keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya memberikan gambaran tentang kinerja keuangan, membantu pengambilan keputusan, menarik investor, dan mendukung kepatuhan pajak. Kerugiannya tidak mencerminkan arus kas sesungguhnya. Bisa dipengaruhi metode akuntansi, tidak menunjukkan aset atau liabilitas, serta dapat terjadinya manipulasi data. Perhitungan selanjutnya ada laba sebelum pajak penghasilan. Rumusnya laba operasional ditambah pendapatan lainnya dikurangi beban lainnya. Laba operasional itu tadi dengan rumus laba bruto dikurangi beban operasional. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan dari aktivitas utama perusahaan, misalnya bunga dari investasi, keuntungan penjualan aset, dan beban lainnya
Yang dimaksud adalah beban yang bukan dari aktivitas operasional utama, misalnya beban bunga utang, rugi selisih kurs, dan lain-lain. Berdasarkan IFRS, perusahaan harus melaporkan biaya pendanaan pada laporan laba rugi. Alasannya untuk membedakan antara aktivitas bisnis perusahaan dan aktivitas pendanaan berupa modal. Perhitungan selanjutnya adalah laba neto atau laba bersih. Rumusnya, laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Laba sebelum pajak ini dengan rumus laba operasional ditambah pendapatan lainnya dikurangi beban lainnya. Sedangkan pajak penghasilan dimaksud pajak yang harus dibayarkan berdasarkan tarif pajak yang sudah tertera. Laba neto diperhitungkan banyak orang sebagai ukuran yang paling penting dalam keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Alokasi kepentingan non-pengendali. Dalam ilustrasi 4.9, asumsikan bahwa Boxhorn Company memiliki lebih dari 50% saham biasa dari LTM Group. Dalam hal ini, Boxhorn disebut sebagai entitas induk dan LTM Group disebut sebagai entitas anak perusahaan. Oleh karena kepemilikan sahamnya, Boxhorn memiliki hak pengendalian atas LTM. Jika Boxhorn mengakuisisi 100% saham LTM, LTM ini dikatakan sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Boxhorn. Ketika kepentingan Boxhorn pada LTM kurang dari 100%, maka LTM merupakan perusahaan yang sebagian dimiliki Boxhorn. Berdasarkan pengaturan ini, kepemilikan atas LTM dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kepentingan mayoritas diwakili oleh pemegang saham yang memiliki hak pengendalian. Dan yang kedua, kepentingan non-pengendalian atau sering disebut sebagai hak minoritas yang diwakili oleh pemegang saham yang bukan bagian dari kelompok pengendali. Jika Boxhorn telah menyusun laporan laba rugi konsolidasian yang mencakup LTM, maka IFRS mensyaratkan bahwa laba neto dialokasikan untuk kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali. Alokasi ini dilaporkan pada bagian bawah laporan laba rugi setelah laba neto. Laba neto LTM adalah sebesar $164.489, dialokasikan menjadi $120.000 untuk Boxhorn dan $44.489.000 untuk kepentingan non-pengendali. Berikut ini adalah penyajian pada laporan laba rugi. Dalam ilustrasi 4.9 ini, terdapat laba neto sebesar $164.489.000, kemudian didistribusikan kepada yang pertama, pemegang saham Boxhorn sebesar $120.000, dan yang kedua, kepentingan non-pengendali sebesar $44.489. Sehingga jumlah ini akan disajikan sebagai alokasi dari laba neto atau rugi neto, bukan sebagai pos pendapatan atau beban. Laba per saham atau LPS adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen atau laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa, dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasanya beredar. Indikator per saham ini terdiri dari yang pertama, indikator bisnis yang penting, yang kedua, mengukur dolar yang diperoleh dari setiap lembar saham biasa,
Yang terakhir, yang ketiga adalah harus diungkapkan pada laporan laba rugi. Contoh laba saham. Pada contoh laba saham atau BE 4.10 pada tahun 2010, Holis Corporation melaporkan laba bersih sebesar $1.000.000. Perusahaan ini mengumumkan dan membayarkan dividen saham preference sebesar $250.000. Selama tahun 2010, Holis memiliki rata-rata ketimbang 190.000 lembar saham biasanya beredar. Maka hitunglah laba saham Holis selama tahun 2010. Ada rumus laba saham adalah laba bersih dikurangi dividen preferen dibagi rata-rata ketimbang saham biasanya beredar. Maka 1 juta $1 juta dikurangi $250.000 dibagi $190, maka hasilnya $3,95 per saham. Salah satu jenis yang paling umum dari pos yang tidak biasa adalah operasi yang dihentikan. IASB mendefinisikan operasi yang dihentikan atau discontinue operation sebagai komponen entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Dan operasi yang dihentikan ini terdiri dari 3. Yang pertama, merupakan lini bisnis utama atau area geografis operasi, atau yang kedua, merupakan bagian dari rencana tunggal yang dikoordinasikan bersama untuk melepaskan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Yang ketiga, merupakan entitas anak yang diakuisisi secara eksklusif dengan pandangan untuk dijual kembali. Operasi yang dihentikan. Nah, pada bagian operasi yang dihentikan ini, perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam kategori laporan laba rugi yang terpisah atau keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu komponen bisnis. Yang kedua, hasil operasi suatu komponen yang telah atau akan dibuang secara terpisah dari operasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, dampak dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebagai kategori terpisah setelah operasi yang dilanjutkan. Dalam mengilustrasikan 4.12, pada praktiknya perubahan secara umum akan melaporkan hanya satu baris dalam laporan laba rugi, seperti kerugian atas operasi yang dihentikan, dan kemudian dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan menjelaskan 2 komponen kerugian yang berjumlah $600.000. Untuk tujuan pekerjaan rumah, laporkan kedua jumlah tersebut pada lembar muka laporan laba rugi setelah dikurangi pajak jika kedua jumlah tersedia. Nah, sehingga dalam ilustrasi 4.12 ini, asumsikan bahwa perusahaan memiliki 100.000 lembar saham yang beredar untuk keseluruhan tahun. Laporan laba rugi atau laporan laba rugi Pos Kyoto sebagaimana yang ditunjukkan ini, Pos Kyoto harus menjelaskan pos-pos seperti pendapatan dan beban lain dan operasi yang dihentikan secara lengkap dan memadai dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan atau CALK yang berkaitan. Alokasi pajak antar periode. Usaha melaporkan operasi yang dihentikan dalam laporan laba rugi setelah dikurangi pajak. Nah, alokasi pajak untuk pos laporan laba rugi ini disebut alokasi pajak antar periode atau inter-period tax allocation, yaitu
menghubungkan beban pajak penghasilan dengan item-item spesifik yang menimbulkan jumlah beban pajak. Pada laporan laba rugi, pajak penghasilan dialokasikan kepada yang pertama, laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak. Dan yang kedua, operasi yang dihentikan. Sehingga alokasi pajak antar periode ini mempunyai konsep umum, yaitu diagram pajak mengikuti pendapatan. Operasi yang dihentikan atau keuntungan. Dalam ilustrasi, Hidul PO memiliki pendapatan sebelum pajak penghasilan sebesar $250. Dan saat ini memiliki keuntungan sebesar $100.000 dari gantian operasi dengan asumsi tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Stakeholder menyajikan informasi berikut ini pada laporan laba rugi. Dalam ilustrasi tersebut, laba sebelum pajak penghasilan sebesar $250, pajak penghasilan sebesar $75.000. Maka dihasilkan laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar $175.000. Kemudian, keuntungan atas operasinya dihentikan sebesar $100.000 dikurangi pajak penghasilan yang berlaku sebesar $30.000. Maka hasilnya $70.000. Jadi, laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar $175.000 ditambah dengan laba neto sebesar $70.000, maka dihasilkan $245.000. Sehingga menentukan pajak penghasilan sebesar $750.000 ini dapat dari $250.000 dikali 30% yang didistribusikan ke laba sebelum pajak penghasilan dari transaksi pendapatan dan beban yang terkait dengan laba ini, sehingga mengabaikan konsekuensi pajak atas item yang tidak dimasukkan untuk menentukan laba sebelum pajak penghasilan. Maka perusahaan menunjukkan pengaruh pajaknya terpisah sebesar $30.000 yang terkait dengan keuntungan atas operasi yang dihentikan. Operasi yang dihentikan atau kerugian. Dalam ilustrasi operasinya dihentikan atau kerugian, stakeholder CO memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar $250.000. Nah, perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar $100.000 dari operasi yang dihentikan. Karena asumsi tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Stakeholder menyajikan informasi berikut ini pada laporan laba rugi. Dalam ilustrasi 4.14 ini tersebut terdapat laba sebelum pajak penghasilan sebesar $250.000, pajak penghasilan sebesar $75.000, maka dihasilkan laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar $175.000. Kemudian, terdapat kerugian dari operasi yang dilanjutkan sebesar $100.000 dikurangi pengurangan pajak penghasilan yang berlaku sebesar $30.000. Maka hasilnya $70.000. Jadi, laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar $175.000 dikurangi dengan laba neto sebesar $70.000, maka hasilnya $105.000. Baik, selanjutnya materi terakhir tentang isu pelaporan lainnya yang terdiri dari 4. Yang pertama ada perubahan akuntansi dan kesalahan, yang kedua ada laporan saldo laba, yang ketiga adalah laba rugi komprehensif, dan yang terakhir laporan perubahan ekuitas. Yang pertama ada perubahan akuntansi dan kesalahan, terdapat ada 3 perubahan. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi yang mencakup perubahan metode penetapan harga persediaan dari FIFO ke biaya rata-rata
atau perubahan akuntansi untuk kontrak konstruksi dari presentasi penyelesaian menjadi metode penyelesaian kontrak. Yang kedua ada perubahan estimasi yang merupakan hasil dari informasi baru sejak tanggal pelaporan keuangan sebelumnya. Kesalahan ini mencerminkan kesalahan penerapan informasi yang tersedia pada tanggal laporan keuangan sebelumnya juga. Dan yang terakhir adalah koreksi kesalahan yang merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun atau pos. Selanjutnya laporan saldo laba. Laba neto meningkatkan saldo laba. Rugi neto menurunkan saldo laba. Dividen tunai dan dividen saham menurunkan saldo laba. Perubahan prinsip akuntansi dan penyesuaian periode sebelumnya dapat meningkatkan atau mengurangi saldo laba. Perusahaan membebankan atau mengkreditkan penyesuaian pada saldo awal atas saldo laba. Nah, batasan saldo laba dalam beberapa kasus, perusahaan memindahkan jumlah saldo laba yang dibatasi ke akun berjudul saldo laba yang dicadangkan. Bagian saldo laba dapat melaporkan dua jumlah yang terpisah. Yang pertama ada saldo laba bebas yang tidak terbatas, dan yang kedua saldo laba dicadangkan yang terbatas. Total kedua jumlah tersebut sama dengan keseluruhan saldo laba. Selanjutnya laba rugi komprehensif sebelumnya mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, laba rugi komprehensif meliputi semua pendapatan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba neto, serta semua keuntungan dan kerugian yang tidak diakui dalam laba neto tetapi mempengaruhi ekuitas. Nah, ada laporan gabungan laba rugi komprehensif yang memiliki keunggulan karena tidak memerlukan pembuatan laporan keuangan baru, namun menjadi laba neto sebagai subtotal dalam laporan tersebut dalam suatu kerugian. Lalu ada laporan laba rugi kedua. Nah, pelaporan laba rugi komprehensif dalam laporan keuangan yang menunjukkan keuntungan dan kerugian ini diidentifikasi sebagai penghasilan komprehensif lain yang memiliki status yang sama sebagai keuntungan dan kerugian tradisional. Lalu yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas. Ekuitas umumnya terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, saldo laba, dan saldo akumulasi penghasilan komprehensif lain. Laporan ini menyajikan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laba rugi komprehensif untuk periode, yang kedua ada kontribusi dan distribusi, yang terakhir ada rekonsiliasi jumlah yang tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.